Muhammad Muhamtasir. Laki-laki kelahiran Kediri 15 Januari 1995 ini merupakan putra terbaik bangsa Indonesia yang saat ini sedang menahkodai PMII dalam skala Provinsi Jawa Tengah. Mulai bergabung Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sejak tahun 2013 sampai hari ini, sahabat Muha memiliki kegigihan dan konsistensi dalam mengabdi dan berkiprah terhadap PMII. Perjalanan ber-PMII dimulai dari memimpin rayon Fakultas Dakwah UIN Wali Songo sampai memimpin pengurus cabang PMII Kota Semarang. Menuju Kongres ke-21 tahun 2024 ini, sahabat Muha mendapatkan mandat dari seluruh kader di Jawa Tengah untuk maju dan menjadi bagian dari kontestasi peserta Kongres Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Bersama dengan momentum ini, ide dan gagasan memimpin PB PMII yang telah dirumuskan oleh sahabat Muhamtasir menjadi tekad yang kuat untuk kemaslahatan organisasi. Selanjutnya, mari kita simak bersama visi dan misi dari sahabat Muhammad Muhamtasir. PMII berdaya dan berkemajuan menuju Indonesia Emas 2045. Dalam konteks ini kita bisa memahami bahwasanya PMII berdaya. PMII berdaya yang artinya kita sebagai kader pribadi PMII itu mempunyai satu kekuatan, satu spirit, dan satu hal yang menjadi passion kita, yang menjadi keunggulan kita. Dari sini kita menuju satu kekuatan yang bisa mengkolaborasikan apapun. Artinya spirit PMII berdaya yang kita bangun per hari ini adalah dengan mengkomunikasikan atau mengkolaborasikan prinsip-prinsip kepribadian yang ada di kader PMII menjadi satu kerangka dan menjadi satu kekuatan, yakni daya. Sehingga daya itu bisa kita kolaboratifkan jadi satu spirit, yakni berdaya. Masuk ke berkemajuan. Berkemajuan yang kita maksud adalah berkemajuan dalam tataran era, tataran kemampuan, tataran kapasiti yang itu menyesuaikan dengan keadaan zaman. PMII harus maju dan mengambil peran-peran penting dan strategis dalam prinsip berkolaborasi tadi. Ketika kader sudah mempunyai prinsip berdaya dan prinsip itu kita bisa kolektifkan menjadi satu kekuatan dan kita akan maju dan merebut titik kemajuan itu menuju Indonesia Emas 2045 sebagai satu prinsip kebangsaan yang selama ini kita gaungkan. Artinya PMII bisa mengambil peran lebih dalam eskalasi ruang di Indonesia ini. Sahabat-sahabat sekalian, ketika prinsip berdaya menjadi satu kekuatan elemen yang bisa kita proof atau kita improvekan, berkemajuan dengan menyesuaikan dengan keadaan zaman dan juga prinsip dasar modernitas yang selama ini kita pegang. Untuk menuju apa? Menuju Indonesia Emas 2045. Ini menjadi satu kerangka kolektif yang apik dalam penyosong Indonesia ke depan. Dan tak lepas daripada itu, tentu kita harus menguatkan beberapa hal terkait dengan poin-poin yang kita sampaikan. Yang pertama, memperkuat nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Poin keislaman seperti apa? Poin keislaman selama ini adalah aswaja an-nahdiyah yang harus kita pakai sebagai manhaj al-fikr. Bagaimana kita bisa mewujudkan suatu generasi yang moderat, generasi yang bisa melingkupi ruang-ruang yang ada di dataran pos-pos bernegara ini. Yang kedua, keindonesiaan. Indonesiaan seperti apa? Indonesiaan berlandaskan spirit Pancasila yang itu harus tertanam pada kader-kader kita. Artinya, dengan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan, kita bisa merebut titik-titik kejayaan bangsa ini. Prinsip dasar itulah yang menghantarkan kader-kader PMII mampu untuk menyesuaikan dengan keadaan zaman dan mampu mengisi pos-pos strategis. Selanjutnya adalah optimalisasi pengkaderan yang adaptif. Pengkaderan hari ini yang kita jalankan dalam skala nasional harus kita optimalkan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Ini menjadi satu instrumen penting yang harus kita kuatkan dan harus bisa adaptif menyesuaikan dengan keadaan dalam ruang lingkup apapun dan tantangan zaman apapun. Ini disertai dengan satu prinsip elaboratif, transformatif, berbasis ilmu pengetahuan. Jadi, pola adaptif, elaboratif, transformatif ini menjadi satu kunci yang harus kita kuatkan
tapi dengan catatan berbasis ilmu pengetahuan, elaboratif, menggambarkan perpaduan kolaborasi untuk mendapatkan satu goals yang jelas. Ini diperkuat dengan transformatif, satu gagasan ataupun ide yang kita harus mentransformasikan dalam proses perubahan yang lebih jelas. Ini menjadi tugas pokok dan kunci sebagai kader PMI ke depan. Dengan landasan pengetahuan yang sesuai dengan passionnya, dengan landasan pengetahuan yang konkret, dengan landasan pengetahuan yang sesuai dengan arah gerak organisasi. Optimalkan pengkaderan yang adaptif, elaboratif, dan transformatif. Ini menjadi satu kerangka susunan yang rapi untuk menuju satu visi yang jelas berdasarkan aspek ilmu pengetahuan yang harus kita jaga sebagai generasi muda ataupun cendekiawan muda di kalangan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Selanjutnya, mewujudkan pembangunan organisasi yang berkelanjutan menggunakan pendekatan pentahelix collaboration. Yang dimaksud dengan pendekatan kolaborasi pentahelix di sini adalah bagaimana kita memahami akademisi, pembisnis, komunitas, pemerintah, dan media ini sebagai satu instrumen yang bisa kita kolaborasikan dalam untuk mewujudkan satu tataran pembangunan organisasi yang masif. Sehingga keberlanjutan menggunakan pendekatan ini sangatlah efektif ketika kita bisa membangun komunikasi dengan beberapa elemen yang kita maksud dengan prinsip pentahelix collaboration. Jadi di sini PMI itu akan lebih maju, lebih kita mempunyai satu prinsip, lebih bisa kita memasuki ruang-ruang yang selama ini tidak bisa kita masuki dalam prinsip dasar penyediaan sumber daya manusia yang kuat dan juga dengan daya dorong eksternal yang masif sehingga PMI bisa cakap dalam berkolaborasi dan berkomunikasi. Pendekatan semacam ini seyogianya bisa kita lakukan sebagai mitra strategis dan mitra kritis dalam tataran sebuah organisasi. Untuk membangun satu organisasi menggunakan prinsip yang tadi berarti penempatan PMI sebagai mitra di berbagai elemen ini menjadi satu kunci yang bisa kita kolaborasikan secara bersama-sama. Kita bisa melihat bahwasanya kalangan akademisi, pembisnis, komunitas, pemerintah, dan juga media, instrumen ini yang harus kita bisa masifkan dan kita kuatkan untuk satu memberikan daya dorong tekan kepada perkembangan organisasi berdasarkan prinsip berkemajuan. Karena kita mempunyai satu kekuatan, yakni bagaimana PMI berdaya, PMI berkemajuan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Sumber daya manusia harus kita kuatkan, segala lini stakeholder harus bisa kita komunikasikan, bagaimana kita menempatkan diri sebagai mitra kritis dan mitra strategis sahabat-sahabat. Selanjutnya, mendaya gunakan perkembangan teknologi informasi komunikasi menuju modernitas organisasi. Yang dimaksud adalah PMI di sini tidak boleh tertinggal dan harus tanggap dalam modernitas zaman. Di sini, perangkat kelola organisasi harusnya berbasis dengan teknologi untuk menggapai sisi itu. Artinya, sebagai organisasi pengkaderan, dalam kerangka kerja atau organisasi, kita mampu mengkolaborasikan prinsip-prinsip dengan perkembangan teknologi yang hari ini ada di kalangan masyarakat. Dalam konteks ini adalah, teknologi informasi komunikasi ini menjadi satu perangkat penting yang harus kita kolaborasikan baik tataran pengurus besar sampai tataran rakyat. Berjaya organisasi harus menggabungkan banyak komponen dan menyesuaikan dengan perangkat aspek teknologi. Hari ini kita bisa melihat perkembangan zaman yang begitu cepat harus kita iringi dengan satu spirit bersama-sama. Saya ulang kembali, PMI tidak boleh tertinggal dan tidak boleh gagap dalam menanggapi situasi perkembangan hari ini. Perangkat-perangkat instrumen itulah yang akan kita pakai untuk menuju satu keorganisasian yang kuat, satu keorganisasian yang tangguh dalam prinsip berbasis aspek digital. Era digital hari ini harus kita imbangi dengan gerakan-gerakan masif, sehingga polarisasi digital yang ada hari ini dengan teknologi informasi komunikasi bisa menjadi satu instrumen penting buat kolaborasi gerakan dan membentuk satu kolektivitas di tubuh tataran PMI internal. Karena kita menggunakan prinsip itu, maka itu kita membentuk satu tim, satu kelompok yang bisa memperkuat tataran modernitas tataran PMI dalam wujud kaderisasi di tataran internal dan juga hal-hal kolaborasi yang bersifat eksternal. Kita sudah saatnya menggunakan teknologi yang bisa kita pakai untuk mempermudah instrumen kita dalam bergerak. Sehingga
PMII bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman dan menggunakan aspek modernitas secara tepat. Selanjutnya, sinergitas gerakan organisasi yang berkeadilan gender. Yang dimaksud di sini adalah prinsip-prinsip dasar dengan keadilan gender. PMII dalam konteks hari ini adalah PB PMII. Kita harus tanggap dan tahu prinsip-prinsip dasar dalam prinsip keadilan. Di PMII juga itu terdapat Korps PMII Putri yang hari ini concern betul dalam dunia semacam itu. Prinsip sinergi gerakan yang kita maksud adalah kita bisa mengkolaborasikan dengan sahabat-sahabat yang ada di tataran Kopri, sehingga perangkat gerak secara organisasi PMI-nya jalan, Kopri-nya jauh lebih dalam konteks pengembangan berkeadilan gender ini, sahabat-sahabat. Ini menjadi satu hal yang penting karena dalam satu narasi peradaban yang baru, kita harus melek terhadap keadilan gender. Ini menjadi satu prinsip yang harus kita kuatkan. Terbukti di tataran PMI banyak sekali sahabat-sahabat yang masuk berproses dalam tataran PB PMI. Ini menunjukkan bahwasanya open-minded dalam prinsip kita menerima perbedaan dan menjalankan itu menjadi satu instrumen yang menarik. Gerakan organisasi yang berkeadilan gender ini harus kita gaungkan dimanapun, karena kita harus berkolaborasi. Dalam konteks ini adalah Korps PMI Putri yang kita ajak bersama-sama bagaimana prinsip ini bisa sampai mengakar di tubuh internal dan juga bisa berimpact kepada hal-hal yang sifatnya eksternal. Karena masyarakat dan juga kalangan kader harus mengetahui ini menjadi satu pedoman dasar dan juga pedoman nilai yang harus kita ikuti bersama. Bagaimana membentuk ini menjadi satu prinsip berkemajuan yang melek terkait dengan teknologi dan juga melek terkait dengan prinsip keadilan gender yang harus kita jaga di kalangan seluruh kader PMI.